dengan pelaksanaan vaksinasi di lingkungan kejaksaan Ya. yang akan diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Adiaksa di Jeger, Ya. itu nanti juga memperhatikan standar protokol kesehatan. Jadi Betul. nanti pesertanya juga akan diatur sedemikian rupa sehingga nanti tidak terjadi kerumunan. Oke, itu yang paling terpenting ya, Itu Pak. penting, Tidak jangan ada sampai kerumunan. tidak ada kerumunan. Betul. Ya toh, tentang pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil yang penyerahannya sesuai petunjuk selanjutnya. Nanti akan ada petunjuk ya. Betul. Paling lama sebelum memberi pemberkasan bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Duo Dede. Kenapa Duo Dede? Karena pasangan saya nggak ada hari ini, Kari, nggak ada Mumu. Nah, kali ini saya kedatangan host bintang tamu, salah satu tenaga hebat di Puspenkum, Dwiki. Dwiki, apa kabar? Halo, alhamdulillah Pak. Nah, Baik sekali. Ini penyintas terbaru Puspenkum, saudara. Saya nggak tahu harus bangga atau harus apa gitu ya responnya. Harus ya. bangga dong. Harus bangga. Ini karena gini, Dwiki, banyak sekali Ya. orang atau teman-teman yang lain di luar sana itu kalau terpapar virus COVID itu sepertinya itu aib, padahal kan bukan aib gitu. Oh iya benar. Ini harus dirubah Benar. mindsetnya itu kan. Benar. Nah kebetulan Dwiki kapan terakhir kena terdampak itu? Masih Kira-kira. terdampak sih Pak sampai sekarang. Enggak. Sobat Adiaksa, kita si Dwiki sudah negatif. Negatif ya, Iya. udah negatif, terus kemudian sudah dilakukan PCR berulang kali ya, Iya. berulang-ulang. Dan alhamdulillah hasilnya bagus dan Alhamdulillah. sekarang menggantikan Mumu. Iya, sangat berat nih peran untuk menggantikan Pak Mumu ya, karena Duo DM ini sangat terkenal seantero Nusantara. Tapi belum ada ini endorse. Oh, ada endorse sudah. Oh, sudah ada yang endorse, daftar, sudah ada endorse gitu. Kalau nggak salah itu taman hias tanaman hias. Oh, tanaman hias. Jadi nanti ada tanaman hias di sini ya, Pak? Iya. Cuma nanti yang endorse tolong diperhatikan ya. Minggu depan kita sudah pasang di sini nanti bunganya ya. Bunga bagus Iya. loh bunganya. Bukan bunga bangkai ya? Bukan, ya? jangan. Kirain bunga Oke. Ya. Untuk Jumat Ceria kali ini apa yang mau kita angkat nih, Dwiki? Karena isu yang sekarang lagi hangat-hangatnya di Indonesia itu adalah PPKM, Pak. Yo, PPKM ya. Betul. Karena PPKM ini kan sekarang itu masih di seputaran Pulau Jawa dan Bali ya. Yeah. Dan saat ini kita berharap jangan sampai di luar itu juga nanti PPKM ya, karena iya benar. Saya lihat cuman memang di Jawa dan Bali itu tingkat terpaparnya itu luar biasa tingginya. Iya benar. Ya toh? Tapi menurut Bapak gimana PPKM sejauh ini di Jakarta, Pak? Wah, sudah ketat sekali. Jangankan gitu, saya dari rumah menuju kantor aja kalau kita sebenarnya kan hari ini sebenarnya kita WFH kan. Cuman karena ada pelaksanaan tugas untuk recording untuk acara ini, kita hadirkan di sini tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ini. Saya udah bawa ini. Apa itu, Pak? Kayak dot bayi ya? Bentuknya aneh. Bukan. Ini dibawain istri tuh. Iya. Tuh kasih pinjem tuh. Ini membuktikan bahwa kita taat protokol ya? Iya, taat protokol. Tadi kita udah swab juga kan? Udah swab beberapa kali. Nah, dalam kaitan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di wilayah Jawa dan Bali, Dwiki, kita harus sampaikan ke Sobat Adiaksa, ada beberapa item arahan Pak Jaksa Agung. Yang pertama, itu terkait dengan PPKM ya. Iya, benar. Ini diminta kepada seluruh jajaran kejaksaan di daerah itu untuk aktif terlibat dalam kegiatan PPKM dan melaporkan secara berjenjang dalam berkelanjutan. Oke. Terus berikutnya melakukan mitigasi stok, distribusi dan kebutuhan obat-obatan, khususnya ketersediaan oksigen. Oksigen ya yang lagi dicari saat ini ya. Iya, banyak betul. dicari. Terus kemudian agar ikut serta dalam menyelenggarakan program vaksinasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Oke. Terus ini ada lagi poinnya adalah ikut serta dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Secara aktif turut dalam proses penegakan hukum meski bersifat ultimum remedium harus menimbulkan efek jera untuk penegakan hukumnya. Ya, Terus benar. ini ada lagi yang kedua, yang berikutnya adalah pelayanan publik harus tetap berjalan, jangan kecewakan para pencari keadilan. Nah, arahan Jaksa Agung ini Dwiki ternyata sudah
diimplementasikan. Diimplementasikan oleh jajaran di daerah, itu antara lain sudah diselenggarakan banyak kegiatan vaksinasi. Oke, vaksinasi. Kamu udah vaksin berapa kali kan kemarin? Alhamdulillah udah 2 kali, Pak. Tapi masih kena juga ya. 3 kali sama vaksinasi polio waktu kecil. 3 kali. Vaksin polio. Nah, yang membuat kita merinding itu sekarang itu kemarin ketersediaan oksigen sempat benar. Kesulitan lah ya. Rumah sakit kesulitan. Ya. Alhamdulillah pemerintah sigap dalam menyikapi itu, termasuk Pak Jaksa Agung memerintahkan seluruh jajaran untuk mendukung mendukung upaya PPKM yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya untuk ketersediaan oksigen. Kemarin itu Dwiki, Pak Jaksa Agung sudah melihat banyak daerah sudah mendukung itu, termasuk Kejaksaan Tinggi DKI. Kejaksaan Tinggi DKI itu kemarin sudah mengimplementasikan seluruh arahan Jaksa Agung, dan baru kemarin 2 hari yang lalu, hari Rabu, itu sudah dibantu distribusi oksigen dengan menggunakan kendaraan dari Kejaksaan Negeri Selatan dan beberapa kejaksaan negeri di wilayah hukumnya. Wow. Berarti kejaksaan cukup proaktif ya, Pak, di tengah PPKM ini. Iya dong, kita harus sensitif terhadap semua permasalahan bangsa ini, dan tentunya bukan hanya berhenti di Kejaksaan Tinggi DKI, dan implementasi dari arahan Pak Jaksa Agung untuk vaksinasi saja itu hampir sudah di seluruh daerah, apalagi dalam rangka menyambut peringatan Hari Bakti Adiaksa. Jadi dikemasnya juga untuk dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa, dan kita juga untuk Kejaksaan Agung sendiri itu kalau tidak salah tanggal 10 sampai tanggal 12 ya Riz ya. 10 sampai tanggal 12 itu akan melakukan atau akan melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat umum dan keluarga besar kejaksaan. Dan itu dibatasi dari usia 12 ke atas, 12 tahun ke atas. Caranya seperti apa, Pak? Nah, caranya nanti mendaftarkan di link yang disediakan itu, kalau nggak salah saya coba buka dulu ya. Link bisa di sini nih. Nah, itu. Nah, di sini. Oh, di sini. Di sini atau di sini? Di sini. ya, nanti linknya saya lupa. Tapi ada 2 link, satu link di milik kejaksaan sendiri. Terus ada juga link yang bisa diakses di Jaki. Jaki itu aplikasi milik pemerintah provinsi DKI ya, DKI Jakarta. Kirain nama orang Jaki, bukan ya? Bukan, itu Mas Jaki. Mas Jaki. Nah, oleh karenanya dengan pelaksanaan vaksinasi di lingkungan kejaksaan yang akan diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Adiaksa di Jeger, itu nanti juga memperhatikan standar protokol kesehatan. Jadi nanti pesertanya juga akan diatur sedemikian rupa sehingga nanti tidak terjadi kerumunan. Oke, itu yang paling terpenting itu ya, Pak. Penting, jangan sampai tidak ada kerumunan, jangan sampai menimbulkan klaster baru. Betul sekali. Terus kemudian Sobat Adiaksa, nanti itu yang perlu diketahui adalah vaksin yang akan dipergunakan adalah Sinovac. Oh, Sinovac. Iya, bukan jenis yang lain. Sinovac. Itu kalau tidak salah seperti saya nih, kamu juga Sinovac kan. Nah, alhamdulillah tingkat imunitas saya kalau nggak salah 100 itu. 100. 100. Tinggi itu ya, Pak? 100 ya. Karena jarang stres mungkin ya. Jarang stres intinya ya. Enggak, stres juga stres. Cuman banyak minum vitamin, positive thinking. Nah, kadang pengaruh juga dari isi dompet. Kalau isi dompet itu agak sedikit nipis, sepertinya stres itu memang bukan hilang. Kenapa ya? Kalau saya itu kalau nggak punya duit justru nggak stres itu. Oh, kenapa gitu? Kan banyak orang-orang yang kalau nggak punya duit itu bawaannya stres, marah, emosional gitu. Iya. Kalau saya pura-pura nggak stres. Padahal stres. Kalau saya menunjukkan kestresan saya, istri saya makin stres. Oh gitu ya? Iya, itu. Apalagi gaji saya baru pindah. Kemarin masih belum cair remunnya baru pindah. Jadi ya agak terasa juga gitu. Iya. Apalagi listrik kan luar biasa. Jadi kayak curhatan masyarakat ya, Pak. Kita sekarang rapatnya sering Zoom. Oh iya benar, karena WFH ya, Pak. WFH, betul. Cuman sayangnya belum ada tunjangan Zoom.
pulsa, paket Pulsa, gitu ya, pulsa, paket internet ya. Anggap saja kita anak SD yang Oh sekolah. iya 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 iya. Iya. Karena kan sekarang diwajibkan untuk hampir semua perusahaan atau instansi WFH ya Pak. Iya, Karena iya, PPKM ini ya. Iya, betul. Dan melihat kondisi ini diharapkan nanti dapat menekan tingkat penyebarannya. Iya iya. Karena kan sekarang ini jujur saja banyak masyarakat ini kadang kurang paham. Jadi kalau udah pilek gitu, dianggap pilek gitu karena ketakutan. Itu tadi karena takut untuk terdeteksi sebagai pembawa virus, akhirnya Iya. dampaknya dia nggak sadar bisa membawa ke Benar. menyebarkan ke orang lain gitu loh. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita mengingatkan nih bagi kalian yang ada gejala-gejala tertentu jangan lupa Iya. itu meskipun apapun konsekuensinya Iya. lebih baik dilakukan tes antigen deh. Iya betul. Ya kan, kalau nggak gitu nanti kasihan keluarga gitu Betul. loh. Deteksi dini itu lebih baik ya Pak. Iya, betul, Daripada betul. nanti lebih banyak orang yang tertular karena Ya, diri kita betul, sendiri. betul. Terus apalagi nih yang kita bahas nih kali ini Duki ya? Oh iya, kita jangan lupa ngasih ucapan selamat nih. Selamat untuk siapa Pak? Sebentar aku buka dulu. Di samping beberapa minggu yang lalu kita memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian terhadap Wajar. pemeriksaan hasil Ya. pemeriksaan keuangannya, Ya. kita juga berhasil untuk mendapatkan BKN Award. Kejaksaan berhasil mendapatkan Iya, BKN Award. iya, itu 2 kategori lagi. Tapi BKN Award itu sebenarnya apa sih Pak? BKN Award itu ya BKN Award. Kalau pertanyaannya, dan BKN itu setiap tahunnya mengadakan sebuah event Iya. dalam menilai capaian kinerjanya. Capaian Kinerja. kinerja. Nah, kebetulan beberapa kriteria yang dinilai itu Iya. adalah kategori perencanaan, Perencanaan. perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, pelayanan dan pensiun. Oke. Nah, dari item program kategori itu kejaksaan dianggap memiliki nilai yang tinggi untuk itu, makanya kita dapat penghargaan itu. Wow. Yang kedua adalah kategori komitmen pengawasan dan pengendalian. Oke. Nah, ini juga kejaksaan juga berhasil untuk mendapatkan kategori ini, Ya. yaitu dengan peringkat 1 loh. Dua-duanya peringkat Peringkat 1. Dari seluruh instansi. Dari seluruh instansi. Itu ada beberapa kriteria, ada yang departemen, non departemen, ada Iya. banyak kriterianya. Tapi intinya bahwa non kementerian kejaksaan kita mendapatkan peringkat 1. Wow, luar biasa sekali ya. Kita kasih ucapan selamat dulu untuk Boleh tepuk tangan. paling tidak ini jajaran Jaksa Agung Muda Pembinaan. Dari berita senang nih ada berita duka ini di Berita dukanya apa Pak? hari Kamis kemarin Ya. kita dapat berita bahwa mantan wakil Jaksa Agung Ya. kita Bapak Muhammad Hasan itulah berpulang ke rahmatullah. Turut berduka cita. Turut berduka cita, dan beliau di usia 85 tahun dengan Ya. semua pengabdiannya kita mengaturkan duka mendalam untuk keluarga besar yang ditinggalkan ya. Betul. Mudah-mudahan husnul khotimah dan Betul. keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Ya, betul. Betul. Apalagi nih Tapi Dik, ada satu hal yang menurut saya cukup penting, Pak. Bukan cukup penting, tapi penting. Apa? Info tentang CPNS, Pak. Oh iya, Karena betul. Sekarang ini kan lagi anak-anak muda ya. Banyak anak muda lagi mencoba untuk mendaftar CPNS. Iya, betul. Dan kita sebagai pengelola medsos Kejaksaan RI agak Ya. riuh gara-gara itu. Padahal Biro Pek udah nyiapkan yang namanya desk layanan informasinya kan. Betul. Cuman rupanya teman-teman juga masih banyak yang menanyakan melalui medsos kita. Dan Iya. ini ada perkembangan terbaru untuk saya ingatkan lagi dulu sebelum saya sampaikan untuk perkembangan terbarunya, informasi terbarunya. Ada informasi tentang helpdesk itu tolong dicatat teman-teman. Jadi kalau kalian masih ingin menanyakan tentang seputar penerimaan CPNS itu bisa menghubungi WA call itu di 0877 346 02455. Saya ulangi 0877 3460 2455 atau 081 289 005 482. Nah, itu dia. Pasti lupa. Ada di sini. Ada di sini. Lagi. Ya. Nah, helpdesk ini diharapkan dapat membantu semua informasi yang diinginkan oleh masyarakat, gitu kan? Nah, oke. Dan berikutnya kita akan masuk kepada informasi terkini terkait dengan adanya perubahan
atas pengumuman nomor Peng garis datar 01 garis miring C garis miring CP.2 06 2021, yaitu banyak ketentuan yang berubah Dwiki terkait dengan ini. Ya. Ini karena satu ada karena situasi PPKM tentunya. Iya. Adaptable terkait kondisi ini, makanya ada sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan RI. Berarti lebih mempermudah dong ya, Pak? Oh iya, yang jelas itu tidak akan mempersulit. Jadi Oke. kalau prinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu tidak untuk di Tidak Kejaksaan. ya. Oke. Ya toh, antara lain surat keterangan narkoba. Itu kalau tidak salah, kalau tidak salah, Ya. ini surat keterangan narkoba bebas narkoba itu yang sebelumnya scan surat keterangan bebas narkoba yang ditandatangani oleh dokter, unit pelayanan kesehatan atau pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk pengujian dimaksud, itu sekarang diberikan kemudahan. Cukup scan surat pernyataan dari dirinya sendiri tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, Iya. psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Nanti di sini nih. Ting ting ting. Oke. Detailnya ya. Berarti ini kita itu nggak mengharuskan untuk keluar Ke- rumah, untuk cukup di dalam rumah Iya, aja betul. buat pernyataan udah langsung Yes, selesai ya. betul. Oke. Dengan dibubui materai 10.000 ya. 10.000 Jangan lupa. ya? 10.000. Yang itu disaksikan oleh keluarga, 2 orang saksi yaitu orang tua, Ya. wali, anggota keluarga yang telah dewasa dan ketua rukun tetangga RT atau garis miring rukun warga RW RW. atau perangkat desa atau kelurahan tempat domisili. Garis miring kan? Ya. Dis, berarti kan boleh memilih mana yang RT. ada kan? Tidak ada pacar itu tidak ada. Tidak ada, Tidak nggak ada ada. pacar, gebetan tidak ada. Nah, tetapi Tidak ada. jangan dianggap bahwa ini nanti cukup ini terus wah berarti saya bisa pakai narkoba ini. Oh, Aman, nggak bisa. Kenapa? Nanti ada tahapan berikutnya yang benar-benar real akan dilakukan. dites langsung ya, dites Pak? lagi Iya, gitu. betul. Ini supaya untuk memberikan kemudahan untuk para pelamar tidak harus datang ke kantor kepolisian atau Kepolisian, pejabat betul. setempat itu kan. Iya. Oke ya. Poin kedua nih, Pak. Oke. Ada nih saya boleh bacain ya, Pak? Ayo, Karena ini silakan. berkaitan dengan saya sekali nih, Pak. Mm-mm. Surat keterangan belum pernah menikah. Belum pernah Belum menikah. pernah. Berarti yang sudah pernah menikah gimana? Yang sudah menikah seperti ini pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau ada surat keterangan belum pernah menikah berarti yang sudah menikah belum bisa mengikuti ini dulu. Iya, atau yang sudah pernah menikah mungkin seperti apa ya? Nggak bisa lah ya. Kalau belum kan belum pernah menikah sama sekali. Belum ya pernah toh? menikah sekali. Oke. Sebelumnya itu Heeh. kita harus men-scan surat keterangan belum pernah menikah dari lurah atau kepala desa. Nah, Oke. sekarang itu menjadi scan surat pernyataan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh pelamar di atas materai 10.000 dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu orang tua atau wali, anggota keluarga yang telah dewasa dan ketua rukun tetangga atau RT atau rukun warga atau RW atau perangkat desa atau kelurahan tempat domisili. Wih, terus ini Gitu. lanjut ke saya ini ya. Boleh. Mempunyai postur badan ideal. Di poin postur badan ideal yang sebelumnya scan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah, swasta atau puskesmas yang mencantumkan tinggi badan minimal untuk laki-laki 160 cm dan untuk perempuan 155 cm dengan BMI 1825. Itu sekarang cukup dengan scan surat pernyataan, scan surat keterangan yang mencantumkan tinggi badan minimal untuk laki-laki 160 cm dan untuk perempuan 155 dengan BMI 1825 dan ditandatangani oleh pelamar di atas materai 10.000. Sama juga dengan yang lain ya. Ya. Yang disaksikan sama juga ini dengan orang tua, garis miring wali, garis miring anggota keluarga yang telah dewasa dan ketua rukun tetangga, RT, RW, garis miring perangkat desa atau kelurahan tempat domisili. Untuk yang poin 4 ini kartu tanda penduduk ya kayaknya ya. KTP ya. KTP ya. Sebelumnya apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan domisili dari lurah kepala desa yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili di tempat tersebut. Nah, sekarang menjadi cukup scan surat keterangan domisili yang dibuat oleh yang dibuat oleh ketua rukun tetangga RT atau rukun warga garis miring perangkat desa atau kelurahan tempat domisili yang bersangkutan. Betul Cukup sekali. ini ya. Oke, Dan oke. nomor 5, Oke. akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Sebelumnya itu
memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari perguruan tinggi negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi dari BAN PT pada saat ijazah tersebut dikeluarkan ya. Serendah-rendahnya dengan akreditasi B. Nah, sekarang menjadi memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari perguruan tinggi negeri atau swasta terakreditasi dari BAN PT serendah-rendahnya dengan akreditasi B dan program studi yang terakreditasi dari BAN PT serendah-rendahnya dengan akreditasi B pada saat ijazah tersebut dikeluarkan. Oke, banyak sekali kemudahan ya. Yap. Nah, ini ada yang berubah lagi nih, formasi khusus cum laude. Lah, formasi khusus cum laude itu sebelumnya cum laude adalah pelamar dari lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dengan predikat cum laude _ dengan pujian dari perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A _ unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan keterangan predikat cum laude dengan pujian pada ijazah atau transkrip nilai. Menjadi cum laude adalah pelamar dari lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri pada jenjang pendidikan serendah-rendahnya sarjana, tidak termasuk D4, dengan predikat cum laude dengan pujian dari perguruan tinggi terakreditasi A, unggul dan program studi terakreditasi A pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan keterangan predikat cum laude dengan pujian pada ijazah atau transkrip nilai. Apa bedanya ini ya berarti ya? Bedanya adalah Cuman bahasanya aja, Pak. ya, Oh, cuma bahasanya saja ya. Oke. Lebih diperjelas ya? lebih diperjelas benar. Oke. Dan nomor 7, 7. kualifikasi pendidikan khusus untuk jabatan jaksa ahli pertama jaksa. Oke. Yang sebelumnya itu adalah S1 ilmu hukum, sekarang menjadi S1 ilmu hukum atau S1 hukum. Oh, ini lebih ini karena ada beberapa fakultas hukum yang istilah sarjananya berbeda ya. Jadi Ya, makanya betul. dibuka ruang untuk perubahan ini adalah S1 ilmu hukum atau S1 S1 hukum. hukum. Oke. Ya. Berikutnya adalah untuk ada 2 jabatan atau formasi jabatan ini ada perubahan ini, Dwiki. Apa itu, Pak? Yang 8 itu jabatan Pranata Barang Bukti, pengolah data perkara dan putusan, pengolah data intelijen, pengelola pengaduan publik, pelaksana atau terampil auditor dan jurnalis. Itu yang awalnya usianya dibatasi 30 tahun, Ya. itu menjadi 35 tahun. Wow. Nah, kesempatan makin luas ini untuk masyarakat ya. Ya, betul. Nah, semprot ini dulu lah. Semprot. Siap, Nah, semprot. kita taat protokol ya. Ada air nggak, Pak? Kalian. Dan ini yang terakhir, Oke, yang terakhir itu apa? jabatan pengawal tahanan atau narapidana. Oke. Sebelumnya itu berusia serendah-rendahnya adalah 18 tahun dan setinggi-tingginya 28 tahun Oke. pada saat pendaftaran pada portal SSCASN BKN. Dan Oke. menjadi berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 30 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Berbahagialah kalian yang ingin melamar di formasi ini. Ternyata ada perubahan untuk batasan usia ya dari 28 Betul. menjadi 30 tahun. Betul. Nah, ini yang poin pentingnya adalah pelamar yang mengupload dokumen sebagaimana angka 1 sampai dengan 3 yang tadi saya sebutkan nanti akan kita lampirkan dalam tampilan video, tetap berkewajiban untuk menyerahkan berkas sebagaimana pengumuman nomor PEN 01C_CP.2 06/2021 tanggal 30 Juni 2021. Betul. Ya toh, tentang pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil yang penyerahannya sesuai petunjuk selanjutnya. Nanti akan ada petunjuk ya. Betul. Paling lama sebelum memberi pemberkasan bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir. Oke. Pokoknya segala info yang berkaitan dengan CPNS bisa dilihat di seluruh media sosial yang dipunyai Kejaksaan Republik Indonesia. Ada di Kejaksaan RI bisa, Biro PEK bisa, Kejaksaan ya toh. Terus kemudian jangan lupa tadi helpdesk ya, helpdesk dipergunakan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti banyak nanya di medsos kita karena kita sudah menyediakan ruang untuk pertanyaan para netizen, para sobat Adiaksa, yaitu melalui helpdesk yang tadi di depan saya sudah sampaikan. Nanti di penghujung acara akan kita tampilkan juga infografisnya. Apalagi ya Dwik berita kali ini? Oh iya,
terkait dengan pelaksanaan lelang kemarin. Oh, lelang. Samarinda, Iya, di Samarinda. Itu kebetulan alhamdulillah tim Puspenkum kemarin juga ikut berangkat sehingga Iya. bisa melihat secara langsung pelaksanaan lelang Mantap. gitu kan. Dari 17 kapal yang dilelang alhamdulillah itu laku 5, Duki. Laku 5, Pak. Laku 5. Itu kapal asli bukan kapal Bukan, mainan ya, Pak? Asli ya? Bukan. Itu kapal pengangkut atau kapal tongkang itu. Tongkang. Ada berapa slot kemarin dengan DM kan Iya. sudah kita promote dan alhamdulillah itu laku 5 5. menghasilkan apa itu uang sekitar 27 miliar 27 miliar. 27 miliar Wow. gitu. 27 miliar belum sebanding dengan apa kerugian yang ditimbulkan oleh Betul. kasus Asabri ya, tapi itu merupakan langkah awal kita untuk pemulihan ekonomi apa keuangan negara. Keuangan Oleh karena negara. itu ya, oleh karenanya Dwiki Ya. nanti jangan lupa akan ada program-program selanjutnya lelang yang akan tetap dipandu oleh Duo DM tentunya. Betul sekali. Jangan kau kuasai itu kursi ya. Oh iya benar, ini hanya untuk sementara. Untuk sebentar. Jabatan hanya untuk sementara. Untuk sementara. Akhirat selamanya. Asik. Terus Dik, ini kita tukar pengalaman. Iya, betul. Selama kamu isoma kemarin apa yang kamu rasakan? Selama isoma pasti awal-awal itu stres ya, Pak. Karena kita mikirnya kayak aduh kena Covid nih. Aduh banyak pekerjaan yang tertunda, terkendala. Terus banyak kayak ada kayak orang-orang terdekat pasti panik kayak keluarga dan lain-lainnya gitu. Apalagi ibu di ibu Iya. di Riau ya. Di Riau. Nah, setelah itu saya dapat informasi dari dokternya gitu. Salah satu yang menyebabkan virus ini mati atau virus ini berakhir, salah satunya adalah imunitas. Imun kita harus tinggi. Dan salah satunya adalah kita nggak boleh stres, harus bahagia. Nah, itu betul. Kita kan di sini kebanyakan kan masyarakat itu yang ada di Jakarta ya. Iya. Itu WFH ya, work WFH, from home. Work from home. Kalau dari Bapak sendiri, bagaimana kita bisa mengatasi work from home itu lebih menyenangkan, lebih asik karena kan kalau kita terus-terusan di rumah kan kadang stres dan itu menyebabkan Covid. Kalau menurut Bapak gimana? Enggak, justru work from home itu sebenarnya upaya pemerintah untuk meminimalisir penyebarannya. Ya. Dengan harap kita tetap di rumah saja itu kan supaya kita lebih disiplin untuk menjaga untuk tidak beraktivitas gitu kan. Iya. Nah, kondisi ini kan dilakukan secara simultan ini. Artinya dalam sampai tanggal 20 ini akan dilakukan PPKM yang diharapkan nanti ada agak turun lah pandemi ini gitu kan. Karena sampai sekarang kan upaya pemerintah untuk menekan penyebaran itu sudah dilakukan, banyak hal lah sudah dilakukan, termasuk optimalisasi terkait dengan vaksinasinya. Sekarang kan seluruh daerah sudah mengoptimalkan vaksinasi. Yang dulunya masyarakat nggak percaya vaksin gitu kan. Sekarang udah pada daftar ini, pada nyari vaksin sampai antri. Kemarin kan kita lihat itu ada beberapa antrian kan. Nah, itu dikarenakan mungkin masyarakat sudah banyak sadar yang awalnya nggak sadar nih. Alah vaksin nggak percaya macam-macam vaksin, banyak hoax di situ kan. Nah, tapi dengan terjadinya pandemi gelombang kedua ini membuat masyarakat lebih yakin bahwa vaksinasi itu bermanfaat. Dan contohnya seperti Dwiki kan kemarin sudah divaksin 2 kali. Sudah divaksin 2 kali. Nah, itu alhamdulillah ternyata vaksin itu sendiri mengurangi resiko penyebaran virus itu sendiri. Bukan, mengurangi dampak yang ditimbulkan itu. Contoh Dwiki kan cuma 1 hari kalau nggak salah itu. Ya benar. Kamu kan cukup sesaknya waktu itu kan sehari aja. Setelah itu kamu udah bagus itu. Artinya kekebalan tubuh kamu dibantu dengan imunitas yang ditimbulkan oleh vaksin itu sendiri kan gitu loh. Nah, karena kesadaran masyarakat terhadap vaksin sendiri kan dulu berkurang ya Pak, sekarang kan meningkat. Karena vaksin ini memang benar-benar bisa mengurangi angka dari peningkatan Covid tersendiri tersebut ya. Betul. Contohnya aja waktu pergelaran Euro Pak, sekarang kan ada Euro kan. Iya. Dan sekarang kan diadakannya di stadium di Inggris ya, Wembley ya. Dan itu penonton dibolehkan untuk datang dan berkerumunan. Salah satu syaratnya adalah mereka harus vaksin, menunjukkan kartu vaksin tersebut. Itu adalah syarat paling terpenting ketika kita nonton bola.
secara langsung di stadium tersebut. Ya kita lihat mereka kok banyak yang ini ya, banyak sekali berkerumun ya. Iya, mereka itu protokolnya sangat ketat, Pak. Kalau sepak bola gak ada yang nonton, bangkrut panitianya Oh iya kayaknya. bener, panitia bangkrut main main catur jadinya. Kalau nggak ada yang nonton nggak serem kan itu sepak bola. Iya, betul. Nah, terutama bagi bapak-bapak yang WFH, saya yakin banyak beruntungnya itu. Kenapa, Pak? Karena bisa nonton Euro. Oh, Euro. Dan dekat sama istri tentunya, Pak. Dan anak-anak. Itu udah swab kan ya kita ya? Alhamdulillah udah, Pak. Alhamdulillah Udah ya. swab. Oke. Mudah-mudahan dengan obrolan kita Jumat ceria ini Ya, menghibur sobat Adiasa dimanapun berada. ya, betul. Ya jangan lupa Mumu yang ada di rumah segera balik ya. Saya merindukanmu ini. Betul, Oke? kita semua merindukan. Oh iya, lupa. Apa itu, Hari Pak? ini ada yang berbeda. Apa itu, Pak? Kalau kamu kan belum bisa dapat pakai baju ini. Oh iya. Ya, mudah-mudahan kamu segera dapat pakai baju Amin. gini toh. Ini batik promosi nih saya. Ya, batik. Ini batik PJI, Persatuan Jaksa Indonesia. Wah. Ini saya udah punya nih, saya udah buat. Ada nih. logonya ya, Ada Pak? logonya. Keren kan warnanya? Keren Nah, itu, Pak. Biasanya iya. kan orang kan itu. Betul. Pokoknya keren deh pokoknya. Dan batik ini sepertinya teman-teman sobat Adiasa dimanapun berada di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, mudah-mudahan sudah dapat pembagian ini. Oh iya. Nah, kalau sudah dapat segera dijahit. Oh iya, bangga Ya, makanya bangga itu ya, Pak. dong. Karena kalau siapa lagi yang membanggakan Persatuan Jaksa Indonesia kalau bukan anggotanya sendiri. Iya, betul. Saya bangga menjadi anggota PJI. Oke? Saya bangga juga hadir di sini. Ada di sini. Iya, tapi itu kursi panas, jangan lama-lama di Oh iya, situ ya. benar. Nanti Mumu marah, nanti dilempar lagi dari sana itu. Oke. Oke, Sobat Adiasa, demikian apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat dari saya. Salam sehat dari saya juga, Sarang Heo. Sarayu.